satu tugas evaluasi tengah semester, mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3, dosen pengampu yaitu Bapak Dr. H.M. Budizat Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina dengan nomor pokok mahasiswa 104200007 dari Prodi Akuntansi. Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ma'rifatullah berasal dari kala ma'rifah dan Allah. Ma'rifah berarti mengetahui, mengenal. Mengenal Allah bukan melalui zat Allah, tetapi mengenalnya lewat tanda-tanda kebesarannya atau ayat-ayatnya. Pentingnya mengenal Allah. Seseorang yang mengenal Allah pasti akan tahu tujuan hidupnya dan tidak tertipu oleh dunia. Ma'rifatullah merupakan ilmu yang tertinggi yang harus dipahami manusia. Hakikat ilmu adalah memberikan keyakinan kepada yang mendalaminya. Ma'rifatullah adalah ilmu yang tertinggi sebab jika dipahami memberikan keyakinan mendalam. Memahami ma'rifatullah juga akan mengeluarkan manusia dari kegelapan kebodohan kepada cahaya hidayah yang terang. Berilmu dengan ma'rifatullah sangat penting karena berhubungan dengan objeknya yaitu Allah Sang Pencipta, berhubungan dengan manfaat yang diperoleh yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang dengannya akan diperoleh keberuntungan dan kemenangan. Dan untuk mengenal Allah, yang pertama lewat akal, yaitu dengan memahami dan mengetahui ayat kauniyah yaitu ayat Allah di alam dan ayat Qur'aniyah, ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua lewat Asmaul Husna. Hal-hal yang menghalangi ma'rifatullah. Yang pertama kesombongan, zalim, bersandar pada panca indera, dusta, membatalkan janji dengan Allah, berbuat kerusakan, lalai, banyak berbuat maksiat, ragu-ragu. Semua sifat di atas merupakan bibit-bibit kekafiran kepada Allah yang harus dibersihkan dari hati. Sebab kekafiranlah yang menyebabkan Allah mengunci mati, menutup mata dan telinga manusia serta menyiksa mereka di neraka. At-Thoriq ila ma'rifatullah, metode mengenal Allah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa anugerah fitrah dalam dirinya. Mengenai hal ini, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, maka hadaplah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tatapan atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Sebagian yang lain menjelaskan bahwa kata fitrah Allah dalam ayat di atas maksudnya adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal ini tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul kepada seluruh umat manusia untuk membimbing mereka menuju fitrahnya, yakni fitrah beragama tauhid. Para nabi dan rasul memperkenalkan Allah Rabbul Alamin kepada mereka sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah dan ditaati. Namun banyak di antara manusia yang menolak ajakan para nabi dan rasul Allah. Dua metode mengenal Allah. Yang pertama Ghairul Islam, metode selain Islam. Dalam rangka mengenal Allah, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pengenalan mereka kepada Allah Ta'ala hanyalah berlandasan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, yakni mengendalikan al-hawas panca indera dan al-akal yang sebenarnya sangat terbatas. Walhasil, pengenalan Allah Ta'ala dengan mengandalkan falsafah, filsafat ini tidak akan mencapai hasil yang tepat. Pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengandalkan al-hawas dan al-aqal
atau al-falsafat tidak akan mendatangkan keyakinan. Yang akan muncul justru at-taruddud, keraguan-raguan yang akan mengantarkan pada al-kufur, kekufuran. Kedua yaitu metode Islam. Metode mengenal Allah Ta'ala yang Islami adalah dengan cara menggunakan al-aqal, akal dan al-fitrah, fitrah asamu, pendengaran, dan al-basyar, penglihatan untuk memikirkan ayat-ayat al-qauliyah, firman Allah, al-mukjizat, mukjizat, dan ayat-ayat al-kauniyah, ciptaan Allah yang meliputi alamul jamadat, benda-benda mati, alamul nabatat, tumbuh-tumbuhan, alamul insani, wal hayamwanat, manusia dan hewan. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran kata-kata penyesalan orang-orang kafir yang tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah dan itu menyebabkan mereka tersesat dari jalannya. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa di antara jin dan manusia yang akan terjerumus ke dalam neraka adalah disebabkan karena tidak mau menggunakan hati, mata, dan telinganya untuk memahami, melihat, dan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mawani min ma'rifatillah, penghalang dalam mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradhus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, maradhus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat, pertama, al-fisku, kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Dua, al-kibru, kesombongan. Kesombongan merupakan salah satu sikap di mana hati seorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, az-zulmu, kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu. Keempat, al-kizbu, kedustaan. Kedustaan merupakan sifat bohong, pura-pura, dan mengingatkan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, katsratul ma'asi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Maradu as-subah. Pertama, al-zahlu, kezahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Yang kedua, al-irtiyab, keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan marifah, pemahaman. Ketiga, al-inhiraf, penyimpangan, manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, al-ghaflah, kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Al-adilatu ala wujudillah, dalil-dalil kebesaran Allah. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya dikuatkan dengan dalil-dalil berikut ini. Pertama, ad-dalilul fitri, dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Jadi maksudnya manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di alam ruh manusia telah mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf. Yang kedua, adzalilul hissi, dalil yang tepat di indra.
Ada bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia, di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan manusia. Ketiga ada dalilul akli, dalil akal. Jika kita menggunakan akal kita untuk memperhatikan berbagai fenomena di alam semesta ini, akan sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada di itu membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada. Keempat, ada dalilul wahyu, dalil wahyu, dan kelima adzalilul tarikhi, dalil sejarah. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari manusia pertama Adam alaihi salam hingga Rasulullah terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhidilah, Allah Ta'ala adalah Tuhan kita, tidak ada sesembahan selain Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Robban, Tuhan, Malikan, Raja, dan Ilahan, sesembahan yang hak. Robban berasal dari kata roba, yarubu, raban, yang artinya mengasuh, memelihara, dan memimpin. Dan Malikan berasal dari kata malaka, yamliku, milkan, mulkan, malakatan, yang artinya memiliki dan berkuasa atas sesuatu. Sedangkan Ilahan berasal dari kata aliha, yalahu, yang artinya menyembah. Sebagai muslim, kita wajib meyakini tauhidillah. Tauhid berasal dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan, yang merupakan akar dari kata kerja wahada yang artinya menjadikannya satu. Jadi tauhidillah artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidillah di dalam ajaran Islam mencakup tauhidur rububiyah dan tauhidul mulkiyah dan tauhidul uluhiyah. Tauhidur rububiyah artinya mengesahkan rububiyatullah, yakni mengakui dan meyakini Allah Ta'ala sebagai satu-satunya Rob. Dialah khalikan, pencipta, ra'azikon, pemberi rizki, dan ma'alikan, pemilik. Tauhidul mulkiyah. Tauhidul mulkiyah artinya mengesahkan mulkiyatullah, dialah walian, pemimpin, pelindung, dan hakiman, yang menetapkan aturan atau hukum. Konsekuensi dari pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hakiman adalah keyakinan bahwa tidak ada yang berhak menentukan aturan-aturan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah artinya mengesahkan uluhiyatullah, yakni dialah satu-satunya gayatan dan ma'budan. Allah adalah gayatan, artinya Dia adalah satu-satunya tujuan dan orientasi dalam kehidupan ini. Hanya kepadanya kita mempersembahkan seluruh ibadah kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.